Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Pak Jul. Kita lanjutkan pembelajarannya. Let's continue our lesson on page 148 on part let's practice. Choose the best answer. The following tag is for question number 1, 2, 3. Jika kamu memakan durian dan kamu berada di Semarang, kamu harus mengunjungi tempat ini. Di sana terdapat 10 jenis durian, sehingga kamu dapat memilih mana yang favoritmu. Sebelum menikmati durian, kamu dapat memiliki kesempatan untuk mengelilingi tempat dengan menggunakan mobil golf. Mobil golf ini akan mengantarkanmu mengelilingi, melihat tumbuhan yang sangat rimbun, masif ya. Kamu tidak hanya akan menemukan durian, tetapi juga beberapa buah lain seperti halnya jambu, jeruk, kemudian kelapa, dan lainnya. Mengambil buah yang sesuai yang kamu inginkan sendiri. Ya, di sana terdapat program pada Hortimart yang memungkinkan bahwa pengunjung dapat memetik sendiri buah yang mereka ingin beli. Mereka akan mengantarkanmu untuk menunjukkan kepada tanaman dengan buah yang matang dan kamu dapat memetiknya sendiri. Ini benar-benar sangat menyenangkan. Jangan lupa beberapa tanah akan mengotori pakaianmu. Namun tanamannya sangat bersih dan tersusun rapi. Okay, for the question number 1, what is the text about? Nah, teks tersebut tentunya adalah tentang deskripsi ya, tentunya tentang deskripsi tentang Hortimart, atau kalau kita dilihat di sini ya, a brief description of what people see and do at Hortimart. Jadi merupakan deskripsi pendek tentang apa yang orang-orang lihat dan lakukan di Hortimart. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. And then number 2, if you would like to visit Hortimart, what other information would you like to know about? Jika kamu ingin mengunjungi Hortimart, informasi lain apa yang ingin kamu ketahui? Nah, tentunya adalah informasinya adalah harga tiketnya. Di sini malah tidak dicantumkan ya. Masuk ke sana itu bayar tiketnya berapa, retribusinya berapa, kan belum disebutkan. Jadi yang lebih tepat adalah the entrance ticket ya, yang C. And then for number 3, which of the following statement goes with the text? Manakah statement di bawah ini yang cocok dengan teks ya? Hortimart hanya menyediakan menanam durian saja. Salah. Tadi ditemukan jambu, jeruk, kelapa, dan lainnya. Pengunjung tidak diizinkan untuk menggunakan keranjang golf. Tidak disebutkan. Jambu merupakan buah utama yang ditanam di Hortimart. Tidak ya, yang utama itu durian. The trees are well planted and the surrounding are clean. Nah, ini yang benar. Jadi jawabannya adalah D, bahwa pohonnya ditanam dengan baik dan sekitarnya itu bersih. Seperti itu. Oke, selanjutnya. The following text is for question number 4 to 6. Ini ada sebuah blog ya. Zero waste, limbah nol. Kurangi sampah makanan. Update kampanye yang terupdate. Ini adalah minggu ketiga dari kampanye untuk mengurangi limbah makanan. Dan kita baru saja melihat beberapa hasil yang baik. Akan sangat menyenangkan jika setiap siswa dan juga guru bergabung dalam kampanye ini, baik di sekolah dan juga di rumah. Bacalah blog kami untuk bergabung di dalam kampanye.
Hentikan limbah makanan di sekolah. Mert Kaplan merupakan direktur sebuah sekolah yang mengatakan bahwa anak-anak seringkali melakukan banyak usaha untuk berpikir bagaimana mencari cara agar makanan yang agar makanannya itu tetap berada di piringnya. Sehingga kemudian dia menanyakan bahwa sekolah sekarang hanya menyisakan 15% limbah atau sisa ya. Dan prosentase ini akan meningkat seiring dengan siswa yang kemudian atau anak bergabung dalam kampanye ini. 2 porsi ukuran dalam makanan kecil dan besar akan dilayani di kantin sekarang. Saat ini sudah tidak ada roti gulung single, roti gulung dalam minggu ini, tetapi semua itu akan digantikan dengan roti iris. Jadi biasanya kan roti gulung yang panjang dalam bentuk roll. Ini ada kata kuncinya roll ya, single bread roll. Jadi roti gulung yang panjang. Nah itu kan dianggap satu. Tapi kalau misalnya porsinya buat anak, satu anak kan nggak mungkin muat, ya kan? Pasti nanti ada sisanya yang dibuang. Nah kemudian di sini ada ide it will be replaced, itu akan diganti dengan potongan roti. Jadi bukan dalam bentuk gulungan lagi, tapi gulungan tersebut kemudian dipotong sesuai bagian yang sekiranya bagi siswa itu cukup untuk dimakan dan tidak menyisakan sisa makanan. Kemudian kamu dapat menggunakan atau dapat memakan beberapa potong yang kamu mau, tetapi satu lagi, kamu akan mengirit dengan tidak menghasilkan waste, limbah atau sisa. Nah, kemudian di sini ada bagian berita baru bahwa mulai minggu depan akan ada spesial keranjang sampah atau tong sampah hijau di belakang kantin. Kamu harus meletakkan sisa dari buah segar dan sayuran ke dalamnya. Miss Norris, school gardener itu tukang kebun sekolah, akan selalu membersihkan keranjang setiap hari ke dalam will empty. Itu maksudnya jadi misalkan keranjangnya terisi sampah makanan ya, kemudian dia akan berusaha untuk membuatnya menjadi menampungnya ke dalam box kompos pada kebun sayur di sekolah. Nah, limbah sisa makanan tadi yang tidak dimakan kemudian dimasukkan ke dalam box kompos untuk diolah menjadi pupuk bagi kepentingan kebun sayur sekolah. Seperti itu. Okay, for the question number 4, Mert Kaplan, direktur sekolah, mengatakan bahwa anak telah memiliki bla 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 ya. What does the above paragraph imply? She also said that dia juga mengatakan bahwa sekolah sekarang mampu mengurangi 15% limbah sisa dan persentasenya akan semakin meningkat sepanjang anak bergabung di dalam kampanye tersebut. Kita bisa menjawabnya. Maksud dari kalimat yang panjang lebar tersebut adalah bahwa Mert Kaplan percaya bahwa student itu atau siswa itu sudah mulai sadar tentang isu. Isu apa? Isu tentang sampah organik yang berasal dari sisa makanan. Nah, itu akan semakin meningkat. Harapannya seperti itu. Akan jadi awareness, kesadaran siswa tentang isunya refers to tentang
organic waste atau sampah organik yang berupa sisa makanan tadi. Jadi jawaban 4 adalah yang A. Okay, and then for the next number 5, there will not be single bread rolls this week because it will be replaced by slice of bread. Why does the school canteen do this? Nah, ini diganti tadi roti gulung yang panjang, kemudian diganti dengan roti potongan. Itu dalam tujuan apa? Dalam tujuan adalah to reduce the bread waste. Jadi yang A jawabannya. And then number 6, what is the newest program of the campaigns? Jadi tadi disebutkan dalam latest new atau berita barunya bahwa akan ada keranjang sampah khusus sampah organik, ya kan? Jadi kita bisa memilihnya yaitu yang turning the organic waste into the compost. Jadi beritanya adalah bagaimana menampung sampah organik, diletakkan ke dalam box kompos, kemudian diubah menjadi kompos. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Okay, next text. The following text is for question 7 to 10. Kita diminta untuk membaca terlebih dahulu ya. Ini bacaannya lumayan panjang ini. Weird food around the world, makanan aneh dari seluruh dunia. Akan sangat susah untuk mengatakan normal atau aneh tentang makanan. Semuanya tergantung dari rasa masing-masing individu dan bagian mana dunia yang kamu datangi, atau tergantung dari mana makanan tersebut berasal. Seseorang dapat menjadi sangat takut, namun seseorang lainnya akan merasa sangat lezat. Di sini ada beberapa makanan yang ekstrim atau umumnya normal yang berasal dari seluruh dunia. Yang pertama adalah haggis. Haggis berasal dari kata dish ya, di situ piring. Haggis terbuat dari jantung, paru-paru dan juga hati dari rusa. Mereka dimix ya, digabungkan bersama dengan bawang, bumbu dan oatmeal, kemudian diletakkan ke dalam lambung rusa di dalamnya, kemudian direbus selama 3 jam. Wah, ini istilahnya jeroan. Nah, ini belum ekstrim sih ya, seperti itu. Nah, yang ekstrim adalah then put inside a sheep stomach. Jadi di gabungan ini tadi diwaduk, dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam lambungnya si rusa. Kemudian brain sandwich atau sandwich otak. Ya. Sepertinya tidak umum seperti yang lalu-lalu, tetapi di salah satu bagian Ohio kamu dapat menemukan otak goreng yang disajikan bersama roti hamburger. Otak tidak memiliki rasa, sehingga untuk memakan sandwich tersebut perlu banyak saus. Ini gambarannya ya. Kemudian insect and tarantula, Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Beberapa insek mengandung tinggi protein dan juga mengandung asam lemak dan juga vitamin. Di Kamboja, tarantula goreng sangat lezat. Kebanyakan orang makan kakinya 2 kali dalam satu waktu. Maksudnya 2 kali dalam satu kunyahan. Kemudian di sini ada haggard dari Iceland. Orang mengatakan bahwa ini merupakan makanan yang sangat menjijikkan. Beberapa terbuat dari hiu yang berasal dari Greenland yang difermentasi selama 2 atau 4 bulan. Coba bayangkan, makanan segar kemudian difermentasi selama 2 sampai dengan 4 bulan. Ya, memang benar sepertinya menjijikkan. Haggard tercium seperti halnya amonia, seperti halnya cairan yang digunakan untuk membleach, untuk mencuci atau membilas. Makanan tersebut tersedia sepanjang tahun di sekitar toko Islandia.
dan seringkali disajikan dalam kotak seperti halnya kotak gigi. Kemudian sanakji from Korea. Ini merupakan makanan lezat Korea yang sangat berbeda karena seafood ini tidak dalam kondisi mati atau bahannya itu tidak dalam kondisi mati. Sanakji terdiri dari bayi oktopus, bayi gurita yang diiris ketika dia masih hidup. Nah, tentakelnya kadangkala masih mampu untuk menghisap ketika dia sudah diiris dan disajikan ke dalam piring. Jika kamu tidak mengunyah gurita dengan baik, sesuatu hal yang benar-benar bahaya akan terjadi, bahwa potongan tadi ya, tiny suction cup, jadi potongan gurita tadi yang kecil sesuai dengan kan gurita itu kan ada cup-cupnya yang untuk menempel itu loh, menempel kayak gini. Nah, cup-cupnya kalau kamu tidak mengunyahnya secara baik, bahayanya adalah cup kecil dari gurita yang dipotong-potong tadi dapat menempel di dalam mulutmu dan menghisapmu, mulut dan kerongkongan dan menghisapmu. Bayangkan di kerongkongan kita kemudian dihisap tentakel, wah luar biasa kan? Seperti itu. Kemudian kasumarzu, lebih dari sekedar makanan hidup. Saat ini berasal dari Sardinia di Italia. Kasumarzu merupakan keju yang terbuat dari larva lalat atau maggot untuk mendapatkan level fermentasi yang mendekati pada decomposition. Hal ini merupakan makanan tradisional dengan larva serangga hidup yang ada di dalamnya. Sangat kecil. Larva atau cacing yang panjang dapat melompat 15 cm jika dia diganggu. Beberapa orang di antaranya lebih suka untuk membasuhnya terlebih dahulu sebelum mereka akan memakan keju tersebut. Nah, seperti itu kurang lebihnya artinya. Okay, let's for the question number 7. Why do people need plenty of sauce when they eat brain sandwich? Ya, mengapa kita butuh saus yang banyak ketika kita makan sandwich otak? Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa otak itu kalau digoreng itu nggak ada rasanya, hambar. Jadi kita bisa menjawabnya untuk nomor 7 adalah to make the brain tasty. Jadi agar otak goreng tadi juga memiliki rasa. And then number 8, among the food mentioned in the text, which one is the most hazard? Yang sangat berbahaya itu tentunya adalah makanan yang masih hidup, apa yang dimakannya. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah saknajitu. Saat dimakan, kalau kita ngunyahnya nggak bener, kemudian cup tentakelnya itu nempel di mulut atau di kerongkongan, ya, dan kemudian kerongkongan kita itu dihisap, nah itu sangat berbahaya. Apalagi jangan-jangan nanti menutupi saluran pernapasan. Nah itu malah bisa mengakibatkan kematian. Seperti itu. Jadi yang lebih tepat untuk jawaban yang 8 adalah yang A. And then for the number 9, what is the intention of writing the text? Jadi tulisan di atas itu pada dasarnya untuk menambah pengetahuan ya, bahwa ternyata ada makanan-makanan aneh-aneh di dunia ini. Nah, yang tepat adalah to pursue, tidak untuk mengajak ya. To stop the reader consuming, tidak untuk menghentikan ya. To introduce the reader to some unusual food from different countries. Nah, ini yang lebih tepat. Jadi yang lebih tepat adalah untuk memperkenalkan pembaca mengenai beberapa makanan yang tidak biasa dari negara-negara lain atau negara-negara yang berbeda. Jadi jawabannya adalah yang C untuk nomor 9. And then
And then for the last number, for number 10, which of the following statement is true about Sanakji and Kazumarzu? Nah, Sanakji itu yang dari Korea, dari oktopus, kemudian Kazumarzu itu juga berupa larva lalat ya. Itu semuanya dalam kondisi hidup ya. Jadi kita bisa memilihnya adalah both the food. Jadi kedua makanan tersebut adalah contain live creature. Jadi keduanya merupakan jenis makanan yang mengandung makhluk hidup, atau bahan makanan yang mau kita makan itu hidup. Seperti halnya Sanakji itu ada oktopus yang diiris, oktopus yang hidup kemudian diiris. Kemudian Kazumarzunya adalah ada larva lalatnya atau maggot. Seperti itu. Oke, gitu saya rasa cukup. Untuk selanjutnya essay dan critical task ya, critical thinking task, kamu bisa cari di bagian video eksklusif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.